Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Bareng lagi bersama saya, Natalisa, dalam acara bincang-bincang soal etika dan komunikasi. Saya bakal nemenin kalian semua sekitar 5 menit ke depan. Sekarang ini saya akan membahas tentang komunikasi verbal. Di sini saya ditemani dengan Reza. Halo guys, saya Reza. So, kalau begitu mari kita mulai acara bincang-bincangnya. Pertanyaan pertama nih buat Reza. Menurutmu apa itu komunikasi verbal? Kalau menurutku, komunikasi verbal itu disampaikan secara lisan, juga tertulis. Komunikasi ini cenderung memiliki dua arah. Sebagai contoh komunikasi verbal itu berbicara dan menulis. Juga mendengarkan dan membaca. Oke, itu dari saya. Oke, jadi komunikasi verbal itu dilakukan secara lisan dan tertulis. Tujuan komunikasi verbal itu apa sih, Reza? Kalau tujuannya sendiri bisa untuk penyampaian penjelasan, pemberitahuan, arahan, bisa juga untuk presentasi penjualan di hadapan para audien nih atau para klien. Nah, bisa penyelenggaraan rapat, wawancara dengan orang lain, pemasaran juga melalui telepon. Itu termasuk tujuan komunikasi verbal. Oke, pertanyaan ketiga nih buat Reza. Apa sih cara untuk membangun komunikasi verbal kita? Untuk cara membangun sendiri, yang pertama, paling penting, perbanyaklah membaca dan menulis. Nah, karena komunikasi verbal itu seperti permainan kata-kata. Nah, dengan membaca, kita akan terlatih dalam menyusun kata-kata. Kedua, ada juga mempersiapkan pesan yang akan kita sampaikan. Nah, sebelum mulai percakapan, kita perlu memikirkan kata-kata terlebih dahulu. Kita juga harus memperhatikan situasi dan juga kondisi saat berkomunikasi. Contoh nih, misal, kalau kondisinya baru marah-marah kan nggak mungkin ya kita bicara. Yang ketiga, ada melatih berbicara. Nah, kalau kita tidak punya kepercayaan diri, kita sering tersendat saat berbicara di depan publik. Kita bisa meningkatkan kepercayaan diri dengan terus melatih berbicara. Seperti contoh, nah, kamu berbicara pada pidato, kan di depan banyak orang publik, itu butuh kepercayaan diri. Nah, yang kedua ada lagi, kamu mengungkapkan opini kepada kelompokmu atau kepada masyarakat. Nah, itu juga perlu kepercayaan diri. Oke, itu dari saya. Nah, boleh nih jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, menurutmu untuk membangun keefektifan dalam komunikasi verbal, perspektif ganda itu penting nggak sih? Perspektif ganda. Oke, pertama nih, perspektif ganda sendiri itu apa sih sebenarnya? Kalau perspektif ganda, menurut saya, itu kayak misal kita dalam suatu organisasi. Organisasi itu terbentuk dalam grup-grup. Ada yang bagian keuangan, ada bagian sekretaris, bendahara, dan lain-lain. Nah, pada organisasi itu sedang mengadakan rapat. Nah, rapatnya untuk satu tujuan. Cuman opini tiap grup-grup itu kan berbeda. Nah, itu yang disebut perspektif ganda. Nah, penting atau enggaknya perspektif ganda? Menurutku itu sangat penting. Karena dengan perspektif ganda, kita bisa mendengarkan banyak pendapat meskipun tujuannya hanya satu atau tujuannya sama. Nah, perspektif ganda itu juga bisa digunakan untuk melatih perasaan dan pikiran orang lain. Kalau kita beropini namun salah, ya kita nggak boleh baper juga kan. Bisa juga untuk melatih menghormati perkataan orang lain kan dalam diskusi itu atau dalam perspektif ganda itu. Nah, dari perspektif ganda itu bisa digunakan juga untuk diskusi pada bisnis-bisnis sangat penting. Kan tujuannya cuma satu, tapi opininya banyak. Nah, kita dapat mengetahui interpretasi dari pikiran-pikiran orang lain tentang suatu masalah tersebut.
Oke, makasih Reza. Jadi kesimpulannya komunikasi verbal memiliki peran besar dalam komunikasi yang kita lakukan setiap hari. Untuk itu, komunikasi verbal perlu dipahami dan dipelajari untuk kehidupan bersosial kita. Dengan meningkatkan efektivitas komunikasi verbal, kita bisa menambah akurasi dan kejelasan dari maksud apa yang diinginkan ketika berkomunikasi. Baik, terima kasih telah meluangkan waktu untuk melihat video kami dan cukup sampai di sini. Tapi sebelum itu, kami punya pantun dulu. Burung dara burung cendrawasih bisa dicari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya Natalisa. Saya Reza. Pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.